Ibu bapak, guru, karyawan, orang tua, wali, teman-teman, alumni, dan juga anak-anakku sekalian. Yayasan Loyola hendak menyampaikan kepada kita pedoman menuju new normal SMA Kolese Loyola dengan tema sayangi keluarga kita dengan lindungi diri Anda dengan hashtag KPKL Peduli, sayangi keluarga, lindungi diri, menuju new normal, COVID-19, AMDG, SMA Kolese Loyola, Yayasan Loyola. Bagaimana dengan dunia kita sekarang ini? Sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Berikut ini adalah beberapa fakta COVID-19 yang diambil dari https www.cdc.gov/coronavirus. Yang pertama adalah belum ada vaksin untuk menanggulanginya, paling tidak hingga 7 Juni 2020. Kedua, semua orang dari segala umur berisiko terjangkit COVID-19. Gejalanya bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dan penularannya melalui droplet. Nah, bagaimana sih gejala pasien COVID-19? Yang pertama, sulit bernafas. Kedua, gagal ginjal dan pneumonia. Ketiga, terjadi infeksi saluran pernafasan. Keempat, infeksi berat dalam kurung sepsis. Yang terakhir, demam. Ini diambil dari website kemsos.go.id. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin keluarga kita juga menjadi korban? Nah, pasti kita tidak inginkan keluarga kita turut menjadi korban. Maka mari kita lindungi diri keluarga besar Kolese Loyola dengan menerapkan atau menjalankan dengan disiplin protokol umum kesehatan. Yang pertama, selalu gunakan masker dimanapun kita berada. Kedua, rajin-rajinlah mencuci tangan selama 20 detik secara benar dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer bila berada di luar rumah. Yang ketiga, physical distancing atau menjaga jarak fisik sejauh 1 meter dengan orang lain bila berada di tempat umum. Bagaimana sih cara melindungi diri keluarga besar Kolese Loyola ketika kita berangkat ke sekolah? Yang pertama, cek kondisi kesehatan kita sebelum berangkat ke sekolah. Bila kita sakit atau badan merasa tidak fit, jangan masuk sekolah. Segera periksakan diri ke dokter. Kedua, KPKL yang berdomisili di luar kota dan Kabupaten Semarang wajib sudah ada di Semarang 2 minggu sebelum masuk sekolah dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter. Ketiga, membawa bekal makanan dan minuman sehat dari rumah. Keempat, bila kalian berangkat ke sekolah menggunakan transportasi dengan roda 4 atau transportasi umum, terapkan social and physical distancing atau berjaga jarak dengan orang lain. Bila kalian atau kita berangkat ke sekolah menggunakan transportasi beroda 2, hanya boleh dengan anggota keluarga yang ada dalam satu kakak. Kelima, bagi pengantar dan yang diantar, yaitu siswa, guru, dan karyawan, vendor, dan alumni,
dilarang berkerumun. Nah, itu kan saat berangkat ke sekolah. Bagaimana dengan saat di sekolah? KBKL wajib selalu mengenakan masker dan saling mengingatkan satu sama lain. Wajib dicek suhu tubuh di pintu masuk. Nah ini, bila suhu kita di atas 37,3 derajat Celcius, setelah 2 kali dicek dengan jarak waktu 5 menit dan masih di atas 37,3 derajat Celcius, maka kita, siswa, guru, karyawan, vendor, alumni, dilarang masuk dan segera pulang memeriksakan diri kepada dokter. Ketiga, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan senantiasa membersihkan area kerja. Keempat, kurangi aktivitas di luar kelas. Istirahat, makan dan minum di dalam kelas untuk menghindari kontak fisik dengan anggota kelas yang lain supaya terhindari kerumunan. Yang kelima, senantiasa menerapkan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter. Untuk mata pelajaran olahraga, hanya olahraga tanpa kontak fisik langsunglah yang diperbolehkan. Nah, kadang-kadang kan di sekolah kita bisa sakit loh. Lalu bagaimana protokol kesehatan saat sakit di sekolah? Yang pertama, KBKL yang terindikasi sakit oleh tim kesehatan sekolah saat di sekolah akan dipulangkan dari sekolah atau dipanggilkan ambulans ke rumah sakit yang terdekat tergantung tingkat keparahan sakitnya untuk diperiksa sakitnya. Kedua, KBKL yang sakit yang akan dijemput dipersilakan menunggu di ruang kesehatan. Lokasinya ada di bekas ruang hotspot hingga penjemput tiba. Yang ketiga, KBKL yang sakit dan dijemput pulang oleh keluarganya wajib segera periksa ke dokter dan memberitahu ke sekolah untuk hasil pemeriksaan. Kalau siswa berarti ke Pamongan, guru ke kepala sekolah, karyawan ke manajer sumber daya manusia. Nah, kalau sudah selesai bekerja atau belajar di sekolah, bagaimana sih protokol kesehatan saat pulang dari sekolah? Baik, yang pertama, penjemput dan yang dijemput dilarang berkerumun. Tetap mengenakan masker dan menerapkan physical distancing. Kedua, langsung pulang ke rumah. Tidak berhenti di tempat lain. Tidak usah mampir-mampir. Yang ketiga, bila kalian atau kita menggunakan transportasi dengan roda 4 atau transportasi umum, terapkanlah social and physical distancing. Bila menggunakan transportasi dengan roda 2, hanya boleh dengan anggota keluarga yang berada dalam 1 kakak. Keempat, begitu tiba di rumah, langsung mandi dengan bersih, menggunakan sabun dan air mengalir segera setelah tiba di rumah. Setelah mandi, baru boleh berkumpul keluarga atau aktivitas lain di rumah. Jangan lupa, pakaian yang dikenakan ditaruh di tempat cucian untuk segera dicuci. Nah, ini ada tambahan protokol kesehatan untuk guru dan karyawan. Yang pertama, guru dan karyawan tetap senantiasa mengenakan masker. Bila Bapak Ibu guru memberi tugas kepada para murid dengan kertas, hendaknya kertas yang digunakan itu berasal dari siswa-siswi sendiri. Tidak boleh berasal dari kertas yang diberikan guru. Ketiga, guru dan karyawan tidak banyak melakukan mobilitas yang berdekatan dengan siswa dan siswi. Keempat,
Guru mengecek suhu tubuh siswa dan siswi di awal jam pelajaran kedua. Itu tambahan protokol kesehatan untuk guru dan karyawan. Nah, inilah dasar pedoman dan protokol kesehatan yang diambil oleh Yayasan Loyola, yaitu dari Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 02/Menkes/335/2020 tentang protokol pencegahan penularan coronavirus disease (COVID-19) di tempat kerja, sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 443/06/06433 tentang panduan penyelenggaraan tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus disease (COVID-19) new normal bagi aparatur sipil negara dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Protokol kewaspadaan dan pencegahan virus corona (COVID-19) untuk keluarga besar Kolese Loyola (KBKL) tahun 2020. Yayasan Loyola SMA Kolese Loyola. Maka tetaplah kita sayangi keluarga kita dengan melindungi diri Anda. #KBKL Peduli, sayang keluarga, lindungi diri, menuju new normal COVID-19, AMDK, SMA Kolese Loyola, Yayasan Loyola.